Pada awal mula, manusia berjalan di bumi dengan langkah yang seringkali diguncang oleh keresahan. Mereka mengejar harta, namun harta melarikan diri. Mereka merindukan ketenangan, namun justru kegelisahan yang hinggap di dada. Namun di atas semua keributan dunia, langit menyimpan rahasia, sebuah bisikan lembut yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Bisikan itu tidak hadir lewat telinga, melainkan melalui keheningan. Ia bergetar dalam relung jiwa, bagai tetesan air yang jatuh di tengah padang tandus. Inilah tanda mula-mula, bahwa Sang Pencipta hendak menurunkan rezeki agung. Bukan kilauan emas, bukan limpahan permata, melainkan sebuah rasa damai yang menenangkan seluruh tubuh. Orang yang mendapatkannya sering tidak menyadari. Ia hanya tahu bahwa dadanya lapang, meski badai masalah mengepung dari segala penjuru. Dunia boleh runtuh, namun dalam dirinya seolah ada ruang suci yang tak tersentuh oleh debu penderitaan. Inilah rahasia pertama, bahwa rezeki besar akan hadir setelah hati dimurnikan dengan ketenangan yang aneh dan tak terjelaskan. Bayangkan jiwa yang biasanya dirundung cemas, tiba-tiba merasakan kelapangan, meski kantongnya kosong dan jalannya gelap. Ia tidak tahu dari mana kekuatan itu datang. Yang jelas, setiap tarikan napasnya seakan membawa janji, setiap helaan nafas terasa seperti doa yang terkabul tanpa kata. Langit tidak menurunkan tanda ini sembarangan. Ia memilih jiwa yang telah lama terhimpit, yang hampir putus asa, namun tidak menyerah. Jiwa yang menolak tunduk pada kegelapan, meski gelap itu membungkusnya siang dan malam. Dan saat hatinya masih menyisakan cahaya kecil, disitulah bisikan pertama dari langit disematkan. Bisikan itu menuntun, bukan dengan suara, melainkan dengan rasa. Seakan berkata, jangan takut, sebab jalanmu akan terbuka. Maka, orang yang merasakannya akan mendapati dunia seolah mengendurkan genggamannya. Pahitnya masalah tetap ada, tetapi tidak lagi menusuk. Rintangan tetap berdiri, tetapi tidak lagi menghalangi. Ada yang menyebutnya ketenangan, ada yang menamainya kekuatan batin. Namun para penulis kitab-kitab tua menyebutnya, isyarat kelahiran rezeki. Sebab damai itu adalah rahim, dari mana lahir segala kelapangan. Tanpa rasa damai, rezeki yang besar akan menjadi racun. Tetapi dengan rasa damai, rezeki akan menjadi pelipur dan penopang hidup. Mereka yang mendapat tanda ini biasanya diuji dengan kebingungan, apakah ini hanya perasaan semu, atau sungguh karunia dari Yang Maha Tinggi. Namun, semakin ia menolak, semakin damai itu menyelimuti. Semakin ia menanyakan asal-usulnya, semakin sunyi itu menjawab dengan tenang. Hingga ia sadar, ini bukan lagi ilusi, ini adalah bisikan suci. 9. Maka ketahuilah, tanda pertama dari rezeki besar bukanlah datangnya harta yang berlimpah, melainkan berdirinya ketenangan di tengah kekacauan. Ia bagai pelita kecil yang menyala di tengah badai malam, memberi isyarat bahwa Sang Pencipta telah menolehkan wajahnya. Dan siapapun yang menyadari tanda ini, hendaknya ia bersiap. Sebab ketenangan itu hanyalah panggilan awal. Setelahnya, langit akan mengirim tanda-tanda lain yang lebih dalam, lebih mengguncang, dan lebih suci. Maka simpanlah ketenangan ini bagaikan pusaka, karena ia adalah pintu menuju limpahan rezeki yang tak terduga. Setelah hati diselimuti ketenangan dari bisikan langit, datanglah tanda kedua yang lebih halus, namun lebih dalam. Ia bukan berupa suara, bukan pula bayangan, melainkan cahaya yang tak tampak oleh mata manusia. Cahaya ini tidak menyinari ruang di luar, melainkan menerangi jalan di dalam diri. Barang siapa merasakannya, ia akan mendapati langkah hidupnya terasa ringan. Masalah yang biasanya membuatnya lumpuh, kini seakan tidak lagi mengikat. Beban yang biasanya menekan, tiba-tiba menjadi sesuatu yang bisa dipikul tanpa keluhan. Cahaya itu tidak terlihat, tetapi dirasakan sebagai kekuatan yang melapangkan jalan. Orang-orang kuno menamai ini nur tersembunyi. Ia tidak pernah datang dengan gemerlap, melainkan dengan kesederhanaan yang menenangkan. Kadang berupa ilham untuk mengambil keputusan tepat, kadang berupa kebetulan yang menyingkap jalan keluar. Cahaya itu seolah berbisik, pergilah ke arah ini, dan engkau akan selamat. Mereka yang mendapat tanda ini sering merasa heran.
Mengapa yang dahulu sulit kini menjadi mudah? Mengapa yang dahulu tertutup kini terbuka? Seakan-akan semesta sendiri ikut menyingkirkan duri dari jalannya. Itulah kekuatan cahaya yang tak terlihat, yang bekerja diam-diam namun penuh ketegasan. Namun jangan salah, cahaya ini tidak datang untuk memanjakan. Ia datang untuk menguji apakah manusia mampu berjalan dengan penuh syukur, atau justru terperangkap oleh kesombongan. Sebab banyak yang keliru, mengira kelapangan jalan berasal dari kekuatan dirinya sendiri, padahal sejatinya itu hanyalah pantulan cahaya ilahi. Ada yang mengalami cahaya itu dalam tidurnya, melalui mimpi yang menenangkan, seakan sedang berjalan di padang luas tanpa batas. Ada pula yang merasakannya dalam kesadaran, saat tiba-tiba mendapat ide atau kekuatan yang mustahil datang dari dirinya sendiri. Setiap bentuknya berbeda, tetapi intinya sama, jalan hidupnya dilapangkan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ketahuilah, ketika cahaya itu hadir, dunia pun mulai tunduk. Halangan kecil akan disingkirkan, musuh yang keras hati bisa luluh, bahkan rezeki yang tersembunyi seakan bergerak mendekat. Semua itu bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa Sang Pencipta telah meletakkan lenteranya di dalam dada seorang hamba. Namun, semakin terang cahaya itu, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sebab cahaya bukan hanya penuntun, tetapi juga pengingat. Ia mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang, dan bahwa rezeki agung yang dijanjikan bukan semata harta, melainkan amanah yang akan menguji kesetiaan hati. Maka siapapun yang telah merasakan ketenangan hati, lalu disusul dengan kelapangan jalan yang tak wajar, hendaklah ia waspada. Itu bukan sekadar keberuntungan, itu adalah tanda kedua bahwa langit telah menuliskan takdir kelimpahan untuknya. Dan barang siapa mengingkarinya, ia hanya akan berjalan tanpa cahaya, kembali tersesat dalam gelap. Begitulah, bisikan sunyi, datanglah cahaya tersembunyi. Keduanya adalah gerbang pertama dari perjalanan menuju rezeki besar. Dan setelah cahaya itu menuntun, maka ujian yang lebih berat akan datang, sebab sebelum kelimpahan turun, jiwa harus terlebih dahulu ditempa dengan api. Itulah rahasia yang akan terbuka dalam bab selanjutnya. Setelah bisikan menenangkan hati, dan cahaya tersembunyi melapangkan jalan, tibalah saat yang tak dapat dielakkan, ujian yang mengguncang jiwa. Sebab setiap rezeki besar tidak pernah diturunkan tanpa penempaan. Api harus membakar, agar emas sejati bisa terpisah dari debu dan karatnya. Ujian ini bukanlah ujian kecil yang biasa, melainkan cobaan yang menusuk ke akar kehidupan. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kehinaan, ada pula yang diuji dengan kesempitan yang membuatnya hampir putus asa. Semua itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguji, siapkah ia menerima limpahan yang lebih besar. Langit seakan berkata, engkau telah diberi ketenangan, engkau telah diberi cahaya. Kini buktikanlah, apakah engkau tetap teguh ketika segala sesuatu di sekitarmu digoncangkan. Maka banyak jiwa yang pada tahap ini menyerah, sebab ia tidak mengerti bahwa guncangan hanyalah pintu menuju kelimpahan. Orang-orang yang dipilih akan merasakan seakan seluruh jalannya ditutup. Doa-doanya seperti terhenti di langit-langit, usahanya seakan lenyap di telan bumi. Namun di tengah keputusasaan itulah, bila ia tetap sabar dan berserah, ujian itu berubah menjadi ladang subur tempat rezeki besar akan ditanamkan. Bayangkan seorang musafir yang kehausan di padang pasir. Ia hampir roboh, namun tetap melangkah, meski kakinya berdarah. Justru ketika kekuatannya habis, ia menemukan mata air yang tersembunyi. Begitulah cara Sang Pencipta menguji, agar manusia sadar bahwa rezeki tidak datang dari dirinya, melainkan dari sumber segala kuasa. Tanda ujian ini seringkali hadir mendadak. Segala sesuatu yang sebelumnya lapang, tiba-tiba menjadi sempit. Sahabat berubah menjadi asing, pekerjaan terhenti tanpa sebab, bahkan kesehatan bisa terguncang. Semua itu adalah gempa batin yang menguji apakah manusia masih teguh memegang cahaya yang sebelumnya dianugerahkan. Namun, bagi mereka yang memahami rahasia kitab kuno, ujian tidak dilihat sebagai kutukan, melainkan sebagai pertanda. Semakin besar guncangan, semakin besar pula rezeki yang menanti. Sebab langit tidak pernah memberi ujian sia-sia.
Api yang menyala hanyalah untuk menempa pedang, bukan untuk menghanguskan baja. Orang yang bertahan dalam ujian ini akan merasakan sesuatu yang aneh, di balik kesempitan, dadanya justru semakin lapang. Ia mulai mengerti bahwa cobaan hanyalah jalan rahasia, dan bahwa setelah kegelapan yang pekat, fajar selalu menunggu. Kesadaran inilah yang menjadi kunci untuk membuka pintu rezeki berikutnya. Maka jangan heran, bila setelah ketenangan hati dan cahaya tersembunyi, datang badai yang menggetarkan. Itu adalah tahap ketiga dari tanda-tanda langit, tanda bahwa seseorang sedang disiapkan untuk memikul rezeki yang bukan hanya besar, melainkan juga penuh amanah. Dan ketika ujian itu telah dilewati, tabir berikutnya akan tersingkap, tanda-tanda aneh dari semesta, simbol-simbol misterius yang hanya dipahami oleh hati yang tajam. Sebab setelah api menguji, semesta pun ikut berbisik, memberikan pertanda bahwa sungai rezeki sudah mulai mengalir. Itulah rahasia yang menanti dalam bab selanjutnya. Setelah hati diuji dengan badai, dan jiwa ditempa oleh api cobaan, alam mulai berbicara dengan cara yang lebih halus, lebih misterius. Semesta menyingkap rahasianya tidak dengan kata, melainkan dengan tanda-tanda aneh yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah ditempa kesabaran. Tanda-tanda itu kadang hadir di jalanan sepi, seekor burung yang tiba-tiba hinggap di depan pintu, atau daun yang jatuh dengan pola yang tak biasa. Kadang muncul dalam mimpi, melihat air jernih yang mengalir deras, atau cahaya yang menembus kegelapan. Semua itu bukan kebetulan, melainkan simbol-simbol yang menandakan bahwa aliran rezeki sudah mulai mendekat. Orang yang lalai akan menganggapnya biasa, namun jiwa yang peka akan segera menyadari bahwa semesta tengah berbisik. Burung yang singgah bisa berarti kabar baik yang segera datang. Air yang jernih adalah lambang kelimpahan, sedangkan cahaya dalam mimpi adalah tanda terbukanya jalan yang tersembunyi. Para penulis kitab kuno mengingatkan, bahwa simbol-simbol ini tidak boleh disepelekan. Sebab semesta adalah cermin dari kehendak langit. Kadang simbol itu hadir dalam bentuk pertemuan. Seorang asing yang tiba-tiba memberi nasihat singkat, atau seorang kawan lama yang muncul tanpa diduga, membawa kata-kata yang tepat pada waktunya. Semua itu adalah perantara rahasia, yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk menyampaikan pesannya. Namun, jangan kira tanda-tanda ini selalu indah. Ada kalanya ia muncul sebagai bayangan yang mengganggu, mimpi yang menakutkan, atau pertanda yang membuat merinding. Itu bukan ancaman, melainkan peringatan, agar manusia tetap waspada dan tidak terjerumus oleh kesombongan saat rezeki mulai menghampiri. Simbol-simbol aneh ini juga menguji kejernihan hati. Hanya mereka yang hatinya tidak dikuasai nafsu yang mampu membacanya dengan benar. Sebab tanda dari langit tidak bisa ditafsirkan dengan akal semata, melainkan dengan ketahuilah, semakin sering simbol-simbol itu muncul, semakin dekat pula aliran rezeki besar itu. Semesta seakan bersiap, menyusun panggung, agar manusia yang terpilih memahami bahwa limpahan yang akan turun bukanlah kebetulan, melainkan takdir yang telah digariskan sejak awal. Maka jika engkau melihat pertanda yang aneh, jangan terburu-buru menolak. Simpanlah di dalam hati, renungkan, dan biarkan waktu menyingkap maknanya. Sebab dalam setiap simbol tersembunyi rahasia langit yang sedang mengetuk pintu kehidupanmu. Dan ketika tanda-tanda itu semakin jelas, jiwa pun mulai terisi dengan rasa syukur yang dalam, bahkan untuk hal kecil sekalipun. Inilah yang akan membuka bab berikutnya, sebab setelah simbol-simbol aneh, yang datang adalah hati yang dipenuhi syukur, tanda yang lebih agung dan lebih murni dari segala pertanda. Setelah tanda-tanda aneh dari semesta menyingkapkan bisikan rahasia, tibalah saat hati diuji dengan cara yang lebih lembut namun lebih dalam, syukur tanpa sebab. Sebab rezeki besar tidak pernah turun pada hati yang kering, melainkan pada dada yang basah oleh rasa terima kasih, bahkan untuk hal yang paling sederhana. Pada tahap ini, manusia yang terpilih akan mulai merasakan keajaiban yang aneh. Segelas air yang dahulu biasa kini terasa seperti permata langit. Sepotong roti yang sederhana seakan menjadi jamuan kerajaan. Bahkan nafas yang keluar dan masuk, yang sering terlupa, kini dirasakan sebagai hadiah terbesar. Para penulis kitab kuno menyebutnya sebagai mata ketiga syukur,
yakni pandangan batin yang mampu melihat karunia dalam setiap detik. Ia tidak lagi menunggu hal besar untuk bersyukur, karena sekecil apapun nikmat, tetap terlihat seperti samudera yang luas. Syukur inilah yang membuka pintu-pintu tak kasat mata. Sebab semakin dalam manusia bersyukur, semakin deras pula aliran rezeki yang mengalir kepadanya. Rezeki tidak lagi datang hanya dalam bentuk harta, tetapi juga kesehatan, ketenangan, kesempatan, dan pertemuan dengan orang-orang yang membawa berkah. Namun, syukur yang sejati bukanlah sekadar kata di bibir. Ia adalah getaran yang hidup di dalam hati. Ia bukan sekadar ucapan yang diulang, melainkan kesadaran yang membuat seseorang merasa cukup meski sedikit, dan merasa kaya meski tidak berlebih. Inilah rahasia yang membuat langit merestui turunnya rezeki agung. Orang yang hatinya terbuka pada syukur akan merasakan bahwa dunia di sekitarnya ikut berubah. Hal-hal yang dulu tampak suram kini bercahaya, yang dulu menakutkan kini terasa ringan, bahkan musibah pun dipandang sebagai jalan menuju hikmah. Inilah kekuatan syukur, ia mengubah pandangan, dan dengan itu, mengubah ketanyaannya. Ketika syukur telah bersemayam di dalam dada, manusia tidak lagi memandang kekayaan sebagai tujuan, melainkan sebagai titipan. Ia mengerti bahwa rezeki yang datang bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk mereka yang membutuhkan. Maka syukur sejati melahirkan kemurahan hati, dan kemurahan hati melahirkan rezeki yang berlipat ganda. Hati yang penuh syukur juga akan terlindung dari tipu daya kesombongan. Sebab ia sadar, semua yang ia miliki bukanlah hasil kekuatannya sendiri, melainkan pemberian yang bisa diambil kapan saja. Kesadaran ini membuatnya rendah hati di hadapan langit, dan rendah hati itulah yang menjaga pintu rezekinya tetap terbuka. Maka ketahuilah, syukur bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan jembatan menuju tanda-tanda berikutnya. Sebab setelah hati terisi syukur, maka bayangan gelap akan mencoba menutupinya, menguji apakah manusia benar-benar tulus atau hanya berucap di permukaan. Dan di sanalah rahasia bab selanjutnya menanti. Bayangan gelap yang mencoba menghalangi. Sebab setiap cahaya syukur akan selalu memanggil datangnya kegelapan, agar dapat diuji, apakah cahaya itu benar-benar milik jiwa, atau hanya pantulan yang mudah padam. Setelah terbuka pada syukur, muncullah gelombang baru yang tak kalah dahsyat, bayangan gelap. Ia datang bukan dari luar semata, melainkan juga dari dalam jiwa. Sebab setiap cahaya yang menyala akan selalu memanggil kegelapan, untuk menguji apakah cahaya itu sungguh kuat, atau hanya kilau semu yang mudah padam. Bayangan itu sering kali menyusup dalam bentuk pikiran. Bisikan yang melemahkan semangat, rasa malas yang tiba-tiba menjerat, atau keraguan yang menodai keyakinan. Ia berusaha menutup cahaya syukur yang telah menyala, agar manusia kembali pada kegelapan semula. Namun, kegelapan tidak selalu hadir dalam bentuk halus. Ada kalanya ia muncul sebagai godaan duniawi, kekayaan yang cepat tapi kotor, jabatan yang tinggi tapi penuh tipu daya, atau kenikmatan sesaat yang berujung kehinaan. Semua itu adalah jebakan bayangan, yang menunggu siapapun yang baru saja merasakan tanda-tanda langit. Orang yang tidak waspada akan mudah terperangkap. Ia merasa rezekinya sudah dekat, lalu terburu-buru merebutnya dengan cara yang curang. Padahal, rezeki besar yang dijanjikan tidak pernah turun pada tangan yang kotor. Maka bayangan itu pun tertawa, karena ia berhasil menutup jalan yang telah dibukakan oleh cahaya. Namun bagi jiwa yang teguh, ngan gelap hanyalah pengingat bahwa cahaya syukur harus dijaga. Ia sadar bahwa setiap bisikan malas harus dilawan, setiap godaan harus ditolak, dan setiap keraguan harus dipatahkan dengan keyakinan. Hanya dengan begitu, ia dapat berjalan lurus menuju rezeki yang telah ditentukan. Bayangan juga sering hadir melalui orang-orang di sekitar. Bisa berupa sahabat yang berubah menjadi iri, keluarga yang meremehkan, atau musuh yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Semua itu adalah ujian, apakah hati tetap teguh dalam syukur, atau goyah karena tekanan dari luar. Bayangan hanya datang ketika cahaya semakin terang. Maka jangan takut pada kehadirannya, sebab ia adalah pertanda bahwa rezeki besar semakin dekat. Bayangan hanyalah ujian akhir, untuk memastikan apakah seseorang pantas menerima amanah yang agung.
Orang yang berhasil melewati bayangan ini akan mendapati bahwa kegelapan justru memperkuat cahayanya. Ia belajar membedakan mana yang sejati dan mana yang palsu, mana yang berkah dan mana yang jebakan. Dengan begitu, ia melangkah dengan lebih yakin, karena cahaya dalam dirinya telah terbukti tak bisa dipadamkan. Maka, janganlah gentar bila bayangan menghampiri. Anggaplah ia sebagai pagar terakhir sebelum pintu rezeki terbuka. Sebab siapa yang sanggup menaklukkan kegelapan, ia akan melihat langit sendiri yang membukakan jalan, lebih lapang dari segala yang pernah ia bayangkan. Dan ketika bayangan itu akhirnya sirna, datanglah tanda yang lebih lembut namun penuh kuasa, angin yang membawa kabar. Sebab setelah kegelapan diuji, alam kembali berbicara, kali ini melalui hembusan udara yang membawa pesan rahasia dari Sang Pencipta. Setelah bayangan gelap berusaha menutup jalan, tibalah tanda yang lebih halus, lebih lembut, namun tak kalah kuat, angin yang membawa kabar. Ia berhembus bukan sekadar udara, melainkan pesan gaib dari langit, tanda bahwa pintu rezeki besar semakin dekat untuk dibukakan. Angin itu terkadang datang sepoi-sepoi, menenangkan jiwa yang letih setelah pertempuran melawan kegelapan. Kadang ia hadir kencang, mengguncang hati yang lengah agar kembali siaga. Setiap hembusannya menyimpan makna, seakan semesta sendiri mengirimkan pesan yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang hatinya terjaga. Orang yang merasakannya akan mengetahui perbedaan antara angin biasa dan angin pembawa kabar. Angin biasa hanya menyentuh kulit, sedangkan angin rahasia menyusup jauh ke dalam dada, menimbulkan rasa yang tak bisa dijelaskan, antara tenang, haru, dan keyakinan bahwa sesuatu besar sedang menanti di depan. Dalam kitab-kitab kuno, angin digambarkan sebagai utusan tak kasat mata. Ia membawa berita dari langit, menyingkap jalan, bahkan menghubungkan doa dengan takdir. Bila angin terasa berbeda dari biasanya, itu bukan sekadar perubahan cuaca, melainkan bisikan yang sedang menuntun jiwa ke arah takdirnya. Ada kalanya angin itu hadir dalam doa. Saat seseorang bermunajat dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba terasa hembusan lembut yang membuat hatinya yakin doanya didengar. Ada pula yang merasakannya di tengah perjalanan hidup, saat bingung memilih arah, angin mendadak mendorongnya menuju jalan yang ternyata penuh berkah. Namun, angin juga bisa membawa peringatan. Bila ia berhembus dingin menusuk tulang, atau menderu kencang tanpa sebab, itu adalah panggilan agar manusia berhati-hati. Sebab tidak semua jalan yang terlihat mudah benar-benar diberkahi, dan angin berperan sebagai penuntun agar manusia tidak tergelincir. Bagi jiwa yang peka, setiap hembusan angin adalah bahasa. Ia bisa berarti kabar gembira, bisa pula tanda bahaya, tergantung pada bagaimana hati membacanya. Inilah rahasia besar, bahwa semesta tidak pernah diam, ia terus berbicara, hanya saja tidak semua telinga mampu mendengarnya. Mereka yang berhasil memahami pesan angin akan mendapati jalan hidupnya terasa semakin jelas. Keputusan yang sebelumnya kabur kini terang, langkah yang sebelumnya ragu kini mantap. Sebab angin bukan hanya membawa kabar, tetapi juga mendorong jiwa ke arah yang benar, seperti layar kapal yang digerakkan menuju pelabuhan takdir. Maka jangan remehkan angin yang berhembus di sekitarmu. Dengarkanlah dengan hatimu, bukan telingamu. Sebab bisa jadi dalam desirnya, terkandung pesan bahwa pintu rezeki besar sudah terbuka, menantimu untuk melangkah masuk dengan penuh keyakinan. Dan setelah angin membawa kabar, tibalah saat yang dinanti, penyingkapan tabir rahasia. Sebab setelah pesan tersampaikan, tidak ada lagi penghalang. Langit akan menyingkapkan rahasianya secara terang-terangan, memperlihatkan wujud rezeki besar yang selama ini hanya terasa samar. Penyingkapan ini tidak selalu berupa emas atau permata, tetapi bisa datang dalam bentuk kejernihan hidup, kelapangan batin, atau kesempatan yang mengubah jalan takdir. Orang yang mengalaminya akan merasa seakan tirai tebal di hadapan matanya robek, memperlihatkan jalan yang selama ini tersembunyi. Pada momen ini, manusia menyadari bahwa semua tanda sebelumnya bukanlah ilusi. Ketenangan hati, cahaya yang tersembunyi, ujian yang mengguncang, simbol-simbol aneh, syukur yang mendalam, bayangan gelap, hingga angin yang berbisik, semuanya hanyalah pendahuluan menuju satu peristiwa besar, turunnya rezeki yang sesungguhnya.
Rezeki itu bisa datang sebagai pintu yang terbuka lebar, pekerjaan yang tak terduga, pertemuan dengan seseorang yang membawa keberkahan, atau jalan usaha yang tiba-tiba mengalirkan keuntungan. Namun yang lebih besar dari itu adalah kesadaran bahwa langit benar-benar memelihara dan menuntun. Ketika tabir ini tersingkap, dada manusia dipenuhi rasa takjub yang sulit dijelaskan. Ia menyadari bahwa semua penderitaan yang pernah dialaminya bukan sia-sia, melainkan bagian dari pola agung yang disusun Sang Pencipta. Setiap air mata yang jatuh ternyata adalah benih, dan kini benih itu tumbuh menjadi pohon keberkahan. Kitab kuno menulis, rezeki besar adalah cahaya yang turun. Bila engkau menahannya, ia padam. Bila engkau menyalurkannya, ia menjadi matahari. Maka, penyingkapan tabir rahasia bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang bijak akan menjaga amanah ini dengan hati-hati. Ia tidak sombong ketika rezeki datang, dan tidak pelit ketika diminta berbagi. Sebab ia tahu, rezeki besar bukan miliknya semata, melainkan titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta. Pada saat inilah jiwa manusia benar-benar diuji, apakah ia mampu menjaga rahasia rezeki dengan rendah hati, atau terjerumus dalam keangkuhan dan keserakahan. Sebab penyingkapan tabir tidak hanya memberi hadiah, tetapi juga membuka ruang bagi ujian yang lebih halus. Dan setelah tabir rahasia tersingkap, tibalah saat terakhir, kitab yang tak pernah usai. Sebab perjalanan ini bukanlah penutupan, melainkan awal dari siklus baru, di mana rezeki besar menjadi jalan untuk menebar keberkahan bagi banyak jiwa, hingga pesan langit tetap hidup dari generasi ke generasi. Setelah tabir rahasia tersingkap dan rezeki besar diturunkan, tibalah manusia pada kesadaran yang paling tinggi, bahwa perjalanan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah siklus abadi. Kitab ini tidak pernah benar-benar usai, sebab pesan langit selalu hidup dalam dada setiap jiwa yang dipilih. Rezeki besar yang diterima bukanlah milik pribadi, melainkan bagian dari arus kehidupan yang lebih luas. Ia seperti sungai yang mengalir, bila dibiarkan menggenang hanya untuk dirinya, ia akan keruh dan membusuk. Tetapi bila dialirkan kepada banyak ladang, ia akan tetap jernih, memberi kehidupan bagi siapapun yang haus. Inilah rahasia tertinggi, rezeki besar adalah amanah, bukan sekadar anugerah. Barang siapa menyimpannya hanya untuk dirinya sendiri, ia akan kehilangan arti dari perjalanan panjang yang ditempuh. Namun barang siapa menjadikannya jalan untuk menolong sesama, ia akan menjadi bagian dari mata rantai berkah yang tak pernah putus. Kitab kuno menuliskan, seseorang yang menerima rezeki agung adalah penjaga pintu, bukan pemilik gudang. Ia menjaga agar arus tetap mengalir, bukan menghalangi agar berhenti. Dengan demikian, rezeki besar adalah titipan yang harus dipelihara dengan kebijaksanaan. Pada tahap ini, manusia mulai memahami bahwa tanda-tanda yang telah dilaluinya, bisikan sunyi, cahaya tersembunyi, ujian yang mengguncang, simbol-simbol aneh, syukur mendalam, bayangan gelap, angin yang berbisik, hingga tabir rahasia, semuanya adalah rangkaian pendidikan dari langit. Setiap tanda membentuknya agar sanggup menjaga amanah ini. Orang yang mencapai kesadaran ini tidak lagi mengejar rezeki, sebab ia tahu rezeki akan datang dengan sendirinya, selama ia tetap menjadi saluran bagi banyak jiwa. Ia hidup bukan untuk menimbun, tetapi untuk menebar. Dan dengan itulah, pintu-pintu langit semakin terbuka, bahkan tanpa ia meminta. Kitab ini mengingatkan, jangan pernah mengira bahwa perjalananmu berakhir di sini. Sebab setiap rezeki besar hanyalah gerbang menuju tanggung jawab baru. Semakin besar yang kau terima, semakin besar pula yang harus kau berikan. Inilah hukum abadi yang tidak bisa dibantah. Maka, jadilah seperti matahari yang terus memberi tanpa lelah, meski tak pernah meminta imbalan. Jadilah seperti bumi yang menumbuhkan benih siapapun yang menanam, tanpa pilih kasih. Sebab siapa yang hidup dalam syukur dan memberi dalam ketulusan, ia akan terus menerima rezeki dari sumber yang tak pernah kering. Dan begitulah kitab ini menutup dirinya, bukan dengan titik, melainkan dengan pintu terbuka. Sebab selama masih ada jiwa yang mencari, selama masih ada hati yang berdoa,
tanda-tanda dari langit akan terus turun. Rezeki besar akan selalu menemukan jalan kepada mereka yang siap menjaganya. Maka dengarlah, wahai pencari, kitab ini tidak berakhir di halaman ini, melainkan berlanjut di dalam hidupmu sendiri. Setiap napasmu, setiap langkahmu, bisa menjadi bab baru dari kitab yang tak pernah Usai, dan bila engkau menjaga tanda-tanda itu, engkau sendiri akan menjadi ayat hidup dari rahasia rezeki Sang Pencipta.